Doa dimulai. Ya. Ada yang tidak hadir? Ada semua? Baik. Namanya ada semua ya? Ada terus? Berarti masih terus toh? Dari mana kabarnya semua? Baik. Baik, sudah sarapan? Sudah? Sehat semua? Siap belajar? Baik. Nah, kita belajar apa ya hari ini? Belajar materi apa ya? Atau belajar apa ya? Informatika mengenai coding dan kecerdasan artifisial, yaitu KKA. Nah, di sini ibu akan lihat semua. Lihat. Spasi dulu. Produksi dan dimensi konten poster dengan Kit GPT dan Canva. Kira-kira kalau kita sudah bahas mengenai itu, kita akan belajar mengenai apa? Tentang coding dan AI. Nah, sekarang sebelum kita masuk pada materi ini, Ibu Guru mau tanya dulu. Apakah kalian sudah pernah belajar coding dan AI atau melakukan pembelajaran coding dan AI ini dalam pembelajaran sehari-hari? Ada? Sudah? Siapa yang bisa jawab? Nah, Kalau coding dan AI kita belum terlalu paham, tetapi kita sudah sering melihat di HP. Menerima foto yang terlihat langsung bagus. Jika kita memberi pertanyaan, langsung dijawab. oh oke. Berarti kalau coding dan AI itu masih belum terlalu ini ya, dapat pembelajarannya. Tapi dalam sehari-hari kalian sudah sering mendapatkan itu di melalui HP ya. HP seperti mengubah foto yang tadinya biasa menjadi luar biasa, menjadi cantik. Kemudian apa lagi? Jika kita beri pertanyaan, langsung dijawab. Oh, ketika kalian memberikan pertanyaan di HP itu langsung dijawab tanpa harus berpikir lagi. Itu ya? Oke, berarti AI itu memudahkan kalian dalam proses pembelajaran. Ya, sekarang semakin mudah ya. Nah, sekarang kita masuk di materi. Kita produksi dan diseminasi konten poster dengan Kit GPT dan Canva. Jadi di sini kita mau membuat sebuah kata yang tadinya sulit kalian pikirkan menjadi gampang dengan kita masuk di Kit GPT. Jadi kita kasih masuk prompt-nya atau kata-katanya atau perintahnya. Kita kasih masuk prompt-nya di Kit GPT. Setelah di Kit GPT kemudian kita desain di dalam kata. Nah, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, pada materinya, di sini saya bacakan dulu tujuan dari pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran pertama, peserta dapat memproduksi satu konten digital edukasi poster bertema ajakan positif kepada masyarakat. Nanti kalian saya akan bebaskan apakah itu mau ajakan positif atau mungkin berupa hal lain, tergantung kan. Pokoknya kita ini kan kultur merdeka. Pokoknya tergantung ada yang mau buat apakah itu bullying di sekolah atau ajakan-ajakan konten positif di masyarakat. Kita buatnya menjadi sebuah poster. Yang peserta dapat mempraktikkan kolaborasi dalam merancang dan mendiseminasikan. Dan ketiga, peserta dapat mendiseminasikan, merefleksikan dan berinovasi konten. Itu semua tiga tujuan pembelajarannya. Nah, lanjut. Mengapa poster digital penting di era coding? Mengapa poster digital penting di era coding dan AI? Ketika pertama, visualisasi poster mengubah ide kompleks menjadi mudah dipahami secara visual. Kemudian penyebaran ide. Jadi media efektif untuk menyebarkan hasil belajar dan proyek AI. Nah, ini ya sebenarnya yang mudahnya adalah tadinya pembuatan poster atau kita mau mendesain apa saja yang nanti itu biasa dibuatnya melalui Corel, aplikasi Corel kan untuk mendesain, atau bisa dengan cara lama dengan di Canva. Tetapi dengan adanya perpaduan pembelajaran AI sekarang ini, itu bisa memudahkan hanya dengan kita masukkan perintah di Kit GPT contohnya. Kita masukkan aplikasi Kit GPT yang masukkan perintah, itu bisa langsung kita simpan perintah itu di dalamnya
aplikasi Canva yang sudah didesain. Jadi tidak perlu lagi kita berpikir panjang. Itu langsung ada hasil perintahnya atau hasil promnya di situ. Kemudian kreativitas dan keterlibatan, meningkatkan daya inovasi dan partisipasi siswa dalam belajar. Itu dia meningkatkan inovasi dan partisipasinya siswa dalam belajar. Karena kan yang tadinya susah sekarang jadi lebih mudah. GPT asisten cerdas poster. GPT menjadi partner ideal dalam menyusun konten poster. Dengan kemampuan pemrosesan bahasa alamiah, dia dapat membuat teks penjelasan yang jelas dan singkat. Jadi melalui ChatGPT ini dia bisa membantu kita membuat teks secara jelas. Nah, kemudian menghasilkan ide konten yang relevan dengan topik, coding, dan AI. Kemudian mempercepat proses brainstorming dan revisi naskah. Dulu, akhirnya sebentar baru kita laksanakan prosesnya. Langkah produksi poster dari ide ke visual, konsep dan teks. Pertama, gunakan ChatGPT untuk membuat kerangka dan teks poster. Nanti sebentar saya akan arahkan kalian masuk di Google, yang tentunya komputernya kalian harus langsung terkoneksi dengan internet. Masuk di ChatGPT, kemudian buat kerangka teks. Teksnya itu dalam bentuk prompt perintah. Kemudian susun layout, atur elemen poster dengan fitur drag and drop di Canva. Kemudian visual AI masukkan teks Canva untuk menghasilkan gambar pendukung. Kemudian sentuhan akhir tambahkan icon grafik warna. Nanti kalian sendiri yang desain mau tambahkan apa di dalam Canva. Next lagi. Studi kasus. Poster AI untuk materi algoritma. Yang pertama, ChatGPT membantu menyederhanakan algoritma sorting menjadi narasi yang mudah dibaca. Ya, sering kalian belajar mengenai algoritma kan? Sering kan saya buatkan itu di kalau kelas mata pelajaran informatika, ada biasa penemuan di situ, ada mulai dari berpikir komputasional, kemudian mengkonversi bilangan-bilangan, ya kan? Nah, itu sebenarnya lahirnya di algoritma. Sering kalian lihat apabila kalian sedang membuka sebuah YouTube atau apa ya, biasa yang kalian buka biasa apa di aplikasi apa ini? TikTok. Biasa kalau kontennya itu yang sering kalian lihat, pada saat kalian buka kembali TikTok, hanya dia terus yang terbaca, ya kan? Tidak ada kontennya orang lain, hanya dia saja terus yang terbaca. Karena itu terbaca di algoritmanya bahwa kalian senang dengan konten itu, maka hanya konten itu yang akan muncul terus, tidak akan muncul konten lain. Itu berarti algoritmanya atau pengkodeannya yang terbaca. Itulah yang disebut dengan coding. Kemudian Canva menciptakan ilustrasi visual yang dinamis tentang proses sorting dengan gaya neon. Dan poster yang dihasilkan menarik perhatian dan mudah dipahami, siap untuk didiseminasi. Buatlah konten yang sangat baik. Jadi kemudian diseminasi konten poster digital. Ekspor fleksibel, mudah dibagikan, kolaborasi instan. Poster dapat diekspor dalam format JPG, PNG. JPG itu PNG dalam bentuk gambar. Kalau PDF dia dalam bentuk file. Kemudian mudah dibagikan, didistribusi melalui media sosial, grup belajar atau learning, kemudian manajemen sistem dan sekolah. Jadi buat sesuatu yang mudah untuk dibagikan. Kemudian kolaborasi instan. Manfaatkan fitur kolaborasi real time Canva untuk revisi dan mengembalikan hal. Keunggulan menggunakan ChatGPT dan Canva bersama. Itu ya, 50% efisiensi waktu, hemat waktu, produksi konten kreatif hingga 50%. Kemudian aksesibilitas, memudahkan guru dan siswa tanpa latar belakang desain grafis. Jadi ini ya, dia memudahkan, kemudian meningkatkan pemahaman, mempercepat pemahaman materi dengan visual interaktif. Maka kalau belajar di ChatGPT itu aplikasinya sangat ini ya, membantu sekali. Nah, terakhir kesimpulan dan aksi. Nah, ini kita mau buat kesimpulan tapi bukan stop, melainkan setelah kesimpulan maka kita akan beraksi. Kesimpulan
objektif. Sudah ya materinya? Ada sedikit gambarannya bahwa coding dan AI, intinya coding dan AI itu memudahkan pembelajaran yang tadinya sulit menjadi mudah. Tapi bukan berarti kita mau memudahkan dalam hal yang negatif. Gunakanlah ini coding dan AI sebagai pembelajaran yang positif. Nah sekarang waktunya saya bagi kelompoknya. Sudah dulu berdasarkan kelompoknya ya? Oke. Sekarang kalian saya arahkan untuk membuka semua Chrome yang ada di laptopnya. Dan buka semua Chrome-nya dalam tampilan awal seperti ini, tampilan desktop. Buka Chrome-nya, Google Chrome kah? Yang sudah terbuka emang sudah. Kemudian kalau sudah, bukakan Google-nya, Chrome-nya, masukkan, tambah ya, klik tambah yang ada di atas. Sudah, ya tambah. Pertama kita mau masuk dulu di chat GPT-nya. Kan tadi arahnya chat GPT dulu, baru kita beralih ke Canva. Klik chat GPT-nya sudah, tambahnya. Kemudian setelah tab baru, ketikkan chat GPT. Masuk. Sudah tampilan seperti ini yang di layar depan. Sudah muncul? Sudah? Sudah? Siapa yang belum muncul? Nah, kalau sudah muncul, perhatikan sebentar baru kita kerja sama-sama ya. Berkolaborasi. Ulang lagi. Kalau sudah muncul, di situ ada tulisan yang berkedip-kedip ya. Sekarang masukkan prompt-nya kalian atau perintah itu sama prompt. Prompt yang dimasukkan harus detail dan sangat jelas. Sekarang kalian saya ajak untuk berpikir komputasional dulu. Kira-kira kalian mau kasih masuk apa di sini perintahnya? Yang jelas di sini kita arahnya adalah mau mendesain sebuah poster. Poster itu terserah kalian mau buat ajakan apa di dalam poster. Apakah ajakan tentang stop bullying, apakah ajakan tentang kebersihan sekolah, atau ajakan apa? Kalian pikirkan sendiri. Saya di sini saya kasih masuk prompt-nya contoh ya. Tolong, soalnya kita gunakan kata tolong ya, kan kita mau minta tolong, walaupun ini yang kita mau perintah adalah mesin. Tolong buatkan teks mengenai bullying. Bullying tentang stop bullying di sekolah dengan jelas, mungkin disertai dengan gambar dampak bullying. Enter kalau sudah. Sebentar ya, saya selesaikan dulu, nanti sebentar baru kita kerjakan. Kalau sudah kasih masuk seperti ini, enter. Nah, ini dia akan hanya kita kasih masuk seperti itu loh. Dia akan muncul jawaban-jawaban dari apa yang kita minta. Tinggal kita scroll ke bawah. Dampak buruk bullying di sini. Berikut beberapa dampak serius yang dapat dialami oleh korban bullying. Contoh, nanti kalian terserah ya. Yang pertama, anak duduk sendiri dengan wajah sedih di pojok kelas, gangguan mental, prestasi menurun, kemudian masalah nilai rapor menurun. Kemudian masalah resolusinya. Kemudian di sini resikonya adalah bunuh diri. Nah, dari kata-kata yang ini, ya kalian yang pikirkan sendiri mau dikasih masuk di dalam Canva itu kalian desain sendiri. Kalian desain umpama ini ya. Umpama yang kalian mau ambil adalah dari nomor 1 ya. Nah ini apa yang ada di sini? Bullying adalah tindakan kekerasan atau penindasan yang dilakukan secara sengaja. Umpama ini yang akan saya ambil. Kemudian saya copy
copy salin ya, salin, bisa langsung Ctrl C. Nah kemudian saya masuk di, ini kan sudah saya copy ya, saya masuk di Canva. Masuk di Canva. Boleh yang sudah terbuka Canvanya, boleh nggak usah dibuka lagi. Canva. Ini ya, ini sudah saya gunakannya. Di sini kan kita mau menyelesaikan apa tadi? Kasih masuk. Yang sudah terbuka Canvanya silakan. Tes dulu ya. Kasih masuk di sini. Desain poster atau bisa oke. Nah, di sini bisa kalian langsung masukkan atau kita lihat di situ ada tanda tambah di bagian ujung pojok kanan atas. Bisa kita langsung pilih. Kemudian ini kan ada. Nah, di sini kita masukkan apa yang akan kalian buat. Kalau poster berarti kita kasih masuk poster. Poster, ketikkan poster, kemudian enter. Nanti di poster itu akan ada ya pilihan-pilihannya, yang poster apa kalian akan buat, apakah horizontal atau A2. Saya di sini coba ambil yang horizontal. Nah, di sebelah kanan situ banyak pilihan-pilihan. Apakah kalian mau mengikut yang di sebelah kanan itu? Apakah kalian mau mengambil contoh di situ, tinggal kalian hapus isinya, atau kita mau desain baru? Ya, saya coba ambil yang sudah dari sini. Bapak saya ambil di sini. Contoh nanti kita lihat. Dan usahakan kalau mau mengambil dengan yang pro ya. Kalau yang pro itu dia berbayar. Ambil yang ini saja. Yang apa? Gratisan. Kita main sistem gratis. Dami. Ini, kemudian tadi kan sudah ada yang kalian copy ya. Nah, ini kata-kata yang ada di sini bisa kita hapus itu semua. Ya, kita klik, kemudian hapus, ini gambar hapus semua. Jika di ini ya, di blok kemudian hapus. Mau dikasih warna juga boleh di situ. Ya. Ini kan ada yang sudah kalian kalian sudah copy dari GPT ya. Ada kata-kata yang sudah kalian copy dari GPT. Sekarang tempatkan kursornya di dalam desainer. Klik kanan, tempelkan. Udah. Kata-kata yang sudah saya ambil di chat GPT tadi itu bisa langsung pindah ke sini. Nah sekarang tinggal kalian yang desain sendiri. Apakah ada gambar yang akan kalian kasih masuk di dalam sini? Bisa kasih masuk gambar yang sendiri. Oke, sudah diperhatikan semua, sudah dikerjakan sementara. Nah ini sudah kalian tempelkan kata-kata yang ada di GPT tadi, kalian tempelkanlah di desain dan desain Canva ini. Kemudian silakan kalian desain sendiri ya, menggunakan perintah-perintah yang ada di dalam Canva tersebut. Nanti Ibu Guru akan keliling ya, kemudian memantau kalian juga sekaligus mengajari yang mana atau memberikan masukan-masukan. Silakan dikerjakan.
Pegangannya kita. Hah? Ya kan? Nah, terus bisa kalau kalian mau buat juga menambahkan gambar, mau ambil gambar toh? Gambar tentang orang yang sementara bullying itu bisa dengan kalian masuk ke AI lagi tadi di ChatGPT, masukkan promptnya, tolong buatkan gambar orang sedang bullying atau orang sedang dibullying, gambarnya dengan jelas. Masukkan prompt seperti itu, nanti akan ada jawaban dari hasil dari permintaan di prompt itu. Kalau sudah muncul gambarnya sama seperti tadi, di copy dan paste ke Canva. Ya, baik, diperhatikan lagi di depan semua. Pandangannya ke depan semua lagi, lihat. Langkah selanjutnya setelah kalian menyelesai, di sini posisinya kalian sudah selesai semua, ya. Berarti kalian siap untuk menampilkan hasil desainmu di depan berkelompok. Tetapi sebelum kalian menampilkan, kalian wajib menyimpan desain yang sudah kalian buat. Caranya, perhatikan, ini dalam posisi sudah di sini ya. Kalian dalam posisi sudah selesai mengerjakan. Nah, di bagian atas ini ada pojok kiri, bagikan. Sudah lihat? Klik bagikan. Kemudian di bagian bawah ada unduh. Klik unduh. Kalau tidak ada template yang kalian gunakan berbasis pro atau yang berbayar, maka bisa langsung diunduh. Tetapi apabila ada template yang kalian gunakan berbayar atau pro, maka tidak bisa langsung diunduh. Kalian harus membeli dulu. Jadi saran saya, kalau kalian mau buat seperti ini, jangan gunakan yang pro atau yang berbayar. Cari yang gratisan supaya jalannya mulus. Jadi di sini saya langsung. Di sini bahannya benar PNG. Kan tadi ada keterangan apakah kalian mau buat dalam bentuk PDF, JPG atau PNG. Nah di sini saya mau buat yang disarankan saya untuk lihat lagi berproses. Ya, kita tunggu prosesnya. Nah, kalau sudah, kalian bisa langsung klik di sini atau klik di bagian folder yang warna kuning. Kemudian klik download. Lihat hasil download yang ada di sini. Ya? Sebentar. Ada ya? Ada? Oke. Buka. Inilah hasil pekerjaan yang sudah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu mendesain poster. Satu sini. Perhatikan.
Di poster kami ini, kami mengambil tema yaitu stop bullying. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain secara sengaja dan berulang-ulang. Contoh perilakunya yaitu memanggil teman dengan julukan menghina seperti si pendek, si gendut, atau si bodoh. Yang kedua, menendang atau memukul teman saat jam istirahat. Yang ketiga, tidak mengajak seseorang bermain atau duduk bersama karena dianggap tidak keren. Dan yang terakhir, yang keempat, menyebarkan foto editan seseorang dengan tujuan mempermalukan. Kita bisa cegah bullying dengan cara ajarkan empati dan toleransi sejak kecil, baik di rumah maupun di sekolah. Dua penampilan dua kelompok yang desainnya bagus, sudah bagus semua. Jadi saya merasa sudah apa yang saya sampaikan itu bisa sampai di kalian. Jadi kalian bisa paham dari 100% ada sekitar 50% yang kalian bisa tangkap dari materi kita hari ini mengenai desain poster, desain poster dengan menggunakan ChatGPT yaitu AI dan juga desain ke Canva. Dan hasilnya alhamdulillah luar biasa.